Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali kita pada acara Askhogi seri ke-74. Hari ini dengan topik tata laksana hiperplasia endometrium. Dengan moderator kita sore ini, Dr. Inyoman Gede Budiana, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, yang merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Dan narasumber Dr. Lawrence David Paulus, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Profesor Dr. WZ Johannes Kupang, dan Dr. Febia Erviandi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, konsultan onkologi ginekologi dari FK Universitas Padjadjaran Bandung. Sebelum kita memulai acara sore ini, mari kita mendengarkan sambutan terlebih dahulu oleh Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Sekjen Hogi, Dr. Tovan Widya Utami, subspesialis onkologi ginekologi, subspesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Dr. Tovan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Dokter, dimanapun berada. Izinkan saya pada kesempatan ini mewakilkan ya pengurus Hogi, dalam hal ini adalah Ketua Hogi, Dr. Brahmana yang saat ini sedang berhalangan, juga kepada dari pengurus-pengurus yang lain ya. Salam hormat dan salam sehat untuk semua. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat ya, karena tanpa kesehatan kita tidak bisa untuk berkarya atau berbuat apapun ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini, Alhamdulillah terima kasih banyak apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman sejawat ini, Dr. Budiana, Dr. Paulus ya, Dr. Febia ya, ahli-ahlinya dalam hal ini. Nanti kita akan kupas yaitu tentang tata laksana hiperplasia endometrium ya. Jadi Alhamdulillah saat ini Ashogi sudah memasuki seri ke-74, luar biasa ya. Jadi memang terima kasih banyak kepada sejawat yang sudah begitu setia ya untuk mengikuti Ashogi pada setiap hari Rabu sorenya gitu ya. Jadi memang sejak Desember 2020, Alhamdulillah kita mencatat peserta terbanyak adalah 500 lebih ya, Dr. Paulus, Dr. Budiana, Dr. Febia, luar biasa. Dan sore ini kita mendapatkan informasi bahwa peserta yang sudah mendaftar adalah 412 orang gitu. Jadi luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini memang bermanfaat untuk semua. Jadi saya tidak berpanjang-panjang, rasanya cuma mungkin ada satu patah, dua patah kata tentang hiperplasia endometrium, tentunya nanti akan dikupas oleh teman-teman di sini yang sudah begitu pakar ya. Jadi mungkin teman-teman bisa maksimal untuk mempertanyakan hal-hal yang kira-kira ditemui di lapangan ya. Karena kita tahu hiperplasia endometrium itu adalah beberapa border ya. Jadi artinya perbatasan antara memang dia suatu natural history atau perjalanan penyakit dari carcinogenesis menuju endometrial cancer type 1 ya, tentunya yang estrogen dependent begitu ya. Jadi kalau kita melihat endometrium ini sangat-sangat luar biasa ya, begitu misteri ya, bagaimana kita bisa nanti tata laksana pada usia muda, karena kita tahu dengan berbagai pola hidup yang tidak baik tentunya kita dapatkan saya endometrium yang bergeser pada usia-usia muda. Nanti Dr. Budiana ya, bagaimana kita bisa tertantang ya teman-teman sebagai spesialis obstetri ginekologi non onkologi, bahwa ini adalah ranah teman-teman semua untuk bisa melakukan suatu terapi konservatif misalkan pada kondisi hiperplasia endometrium atipik sekalipun ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan ya beberapa kemajuan bahwa atypical type dari histologi type dari endometrial hyperplasia ini sebenarnya adalah ternyata menampilkan suatu borderline ya, nanti lesi borderline dari satu endometrial patologi gitu ya. Nanti mungkin akan bicarakan dari risk factor, bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita bisa mencegah ya, bahwa dalam 3 bulan bisa terjadi kanker dari suatu hiperplasia endometrium. Ya, mungkin nanti juga akan dikupas beberapa treatment ya, option. Jadi mungkin dari medikamentosa, progestin yang kita kenal, MPA yang paling sederhana, mungkin sampai megastroacetat, atau misalkan sampai ablasi atau histerektomi, atau sampai bahkan suatu kemajuan yang saat ini sudah berkembang ya, sampai reseptor estrogen, sampai aromatase dan seterusnya. Jadi saya rasa tidak lama-lama karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat mengambil manfaat yang maksimal dari pertemuan yang singkat ini ya.
Lebih kurangnya kami dari pengurus mohon maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kami nantikan asupan konstruktif dari teman-teman semua. Salam hormat buat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien yang kita hadapi di lapangan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dokter Eni. Baik, terima kasih Dokter Tovan untuk sambutannya dan telah membuka acara Ashogi seri ke-74 kita sore ini. Sebelum kita memulai, bagi para peserta yang ingin berpartisipasi, silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A, nanti akan dibacakan pada saat sesi diskusi terakhir. Baik, selanjutnya acara Ashogi kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Inyoman Gede Budiana, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Kepada Dokter Inyoman Gede, dipersilahkan dokter. Ya, terima kasih Dokter Reni sebagai pemandu acara webinar kita sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Sekjen Hogi yang senantiasa memandu acara kita, mengawal acara kita setiap minggu ya. Dokter Tovan, terima kasih. Semangatnya luar biasa dan itu juga menggugah semangat kita bersama. Demikian juga yang saya hormati para narasumber, ada Dr. Febia, ada Dr. Lauren, dan para peserta webinar. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia seri ke-74. Pada webinar kita kali ini akan berdiskusi atau katakanlah ngobrol-ngobrol santai gitu ya, ngobrol santai, tidak usah serius-serius, tetapi ada manfaatnya buat kita bersama tentang tata laksana hiperplasia endometrium. Seperti kita ketahui, tadi Dr. Tovan sudah menyinggung bahwa hiperplasia endometrium ini merupakan lesi prekursor dari terjadinya kanker endometrium tipe 1 atau tipe endometrioid atau sering disebut dengan estrogen dependent. Tentu kalau kita mendapatkan kasus-kasus seperti ini, wajibnya ditata laksana dengan baik, karena kalau tidak ditata laksana dengan baik akan berpotensi terjadinya keganasan endometrium. Untuk itulah Hogi menghadirkan pada kesempatan ini dua narasumber. Yang pertama Dr. Febia Erviandi, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi yang sehari-hari bertugas di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Dan Dr. Lauren David Paulus SPOG, subspesialis onkologi yang sehari-hari bertugas di RSUD Profesor Dr. Johannes Kupang. Jadi nanti kita bagi jadi dua sesi. Dr. Febia akan menyampaikan tentang faktor risiko, upaya diagnosis, dan klasifikasi dari hiperplasia endometrium ini, dan kemudian dilanjutkan dengan tata laksana hiperplasia endometrium dari Dr. Lauren. Saya persilakan kepada Dr. Febia untuk menyampaikan, ngobrol-ngobrol saja, santai saja. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Budiana. Terima kasih juga kepada Dr. Tovan sebagai Sekjen Hogi, kemudian Dr. Lawrence, kemudian kepada guru-guru saya senior sejawat yang mengikuti Ashogi. Saya izin share screen, Dok. Silakan. Sudah jelas terlihat ya, Dok? Ya, terlihat Dr. Febia. Ya, baik, Dok. Karena ini ngobrol-ngobrol santai, Dok, izin saya sampaikan mungkin sekedar refreshing, nanti mungkin saat diskusi mungkin dari senior atau sejawat ada yang lebih berpengalaman juga silahkan sharing. Saya yakin banyak pengalaman terkait hiperplasia endometrium ini. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk hiperplasia endometrium ini adalah suatu pertumbuhan ataupun proliferasi yang abnormal dari kelenjar endometrium, sehingga rasio antara kelenjar dengan stroma dari endometrium ini akan meningkat. Kemudian mungkin sudah pernah dibahas pada Ashogi sebelumnya bahwa diagnosisnya itu sering dimulai dari keluhan pasien dengan perdarahan uterus abnormal. Kita lihat ada algoritma Palm-Coin di mana dia masuk sebetulnya ke dalam yang malignancy and hyperplasia. Oleh karena itu tadi di awal sudah dibahas, sering sekali kita kaitkan sebagai prekursor atau seperti lesi prakanker pada endometrium. Jadi memang betul bahwa
hiperplasia endometrium ini cukup signifikan dikaitkan dengan nanti endometrium, karena pada beberapa kasus ada yang memang dia sebagai prekursor nanti dalam beberapa tahun ke depan menjadi endometrium, ada juga yang ternyata pada hiperplasia nanti dibahas atipikal itu concurrent dengan endometrium. Jadi hampir bersamaan kejadiannya. Kemudian untuk endometrial hiperplasia ini sendiri biasanya terjadi akibat dari stimulasi estrogen yang unopposed, jadi berlebihan, sehingga jadi proliferasi abnormal dari kelenjar endometrium. Kemudian faktor resiko yang umum diketahui hingga saat ini diantaranya adalah obesitas. Biasanya ini dikaitkan dengan androgen yang meningkat, aromatase yang meningkat, sehingga estran dan estradiolnya pun jadi meningkat. Kemudian pada kasus-kasus perimenopause ataupun pada masa usia reproduktif, kita juga bisa menemukan pada kasus-kasus yang anovulasi kronis, kemudian pada PCOS. Dan tidak jarang juga kita lihat pada satu tipe dari sel ovarium, yaitu yang granulosa cell, dia juga mensekresikan estrogen. Dan ditambah pada pasien-pasien dengan yang pengobatan yang memang menstimulasi proliferasi endometrium, diantaranya misalnya pasien dengan CAMAME yang diberikan selektif estrogen reseptor modulator seperti tamoxifen. Hal-hal ini bisa menjadi faktor risiko dari hiperplasia endometrium. Kemudian klasifikasi, mungkin sampai saat ini masih banyak juga yang menggunakan klasifikasi ini, yaitu dari klasifikasi WHO yang tahun 94. Dia membaginya menjadi 4, mulai dari yang hiperplasia tipikal yang simplex, kemudian hiperplasia tipikal yang kompleks, hiperplasia atipikal yang simple, dan hiperplasia atipikal yang kompleks. Memang kalau melihat dari sini, pada yang simple kita hanya melihat ada dilatasi kelenjar seperti itu kalau yang dari literatur-literatur, sedangkan pada yang kompleks itu rasio dari kelenjar dengan stromanya meningkat, kemudian banyak sekali komponen-komponen yang membuat dia nomenklaturnya menjadi kompleks hiperplasia. Namun setelah berkembang tahun demi tahun, tentu ini nanti akan terjadi perubahan. Memang kalau dilihat pada saat dahulu untuk hiperplasia yang tipikal, untuk yang simplex atau kompleks, risiko untuk nanti menjadi endometriumnya di bawah 5%. Sedangkan untuk yang atipikal itu antara 8-29%, beberapa literatur menyebutkan sekitar 10-30%. Nah, ternyata ada suatu perdebatan, diskusi, dan juga perkembangan ilmu dan seterusnya mulai berkembang lagi, disederhanakan bahwa klasifikasi dan hiperplasia endometrium ini terbagi menjadi dua, yaitu endometrial hyperplasia atau benign hiperplasia dan endometrial hyperplasia. Dan dari studi-studi selanjutnya ada AIM classification yang membagi menjadi endometrial hyperplasia dan endometrial neoplasia, dan sekarang yaitu yang non-atipikal dan yang atipikal. Mungkin ini akan lebih mudah bagi klinisi untuk mengingatnya, dan juga bagi patologis, bagi para spesialis patologi anatomi, karena terkait prognosisnya membedakan tipikal dan atipikal saja, dan juga terobserver variability-nya yang lebih rendah dibandingkan dengan klasifikasi sebelumnya yang membagi menjadi 4. Jadi yang banyak digunakan ini adalah yang WL classification yang 2 kategori. Karena konsistensi diagnosisnya baik antara klinisi dan juga antar PA-nya itu di sekitar 70%. Kemudian untuk diagnosis, seperti yang kita ketahui bahwa pasien seringnya datang dengan perdarahan uterus yang abnormal, baik itu pada yang pasca menopause ataupun pada perimenopause. Pada yang perimenopause, misalnya pasien dengan perdarahan saat menstruasi yang banyak, ataupun ada intermenstrual bleeding juga bisa. Kemudian kita coba untuk pastikan melalui pemeriksaan fisik, dan tentunya pemeriksaan penunjang dalam hal ini memegang peranan penting. Yang sering kita pakai itu adalah histological examination, ini menjadi definitifnya, dan juga imaging. Dalam hal ini USG transvaginal akan sangat memudahkan kita sebagai klinisi. Nah, memang kalau kita lihat ketebalan endometrium,
ada sedikit variasi namun tidak berbeda jauh. Beberapa literatur atau jurnal menyebutkan cut-off value-nya di angka 4 mm, sehingga kalau lebih dari 4 mm dikatakan terjadi penebalan dari endometrium lain, atau beberapa literatur menyebutkan lebih dari 5 mm. Kemudian kalau pada masa usia reproduktif, kalau dilihat dari beberapa literatur dikatakan 5-12 mm normal, sehingga lebih dari 12 mm dikatakan ada hiperplasia endometrium. Atau yang lain ada menyebutkan cut-off value-nya di angka 7 mm, karena terkait dengan siklus menstruasi pada masa proliferasi atau sekresi. Namun terlepas dari angka-angka itu semua, misalnya ketebalannya di atas 5 mm, tetap kita harus melihat pada klinis pasien. Seperti perdarahan uterus abnormalnya ada atau tidak. Hal-hal itulah yang akan membuat kita yakin perlunya diagnosis pasti dari histopatologi. Nah, jadi ini akan membantu kita USG transvaginal, kemudian kita lakukan biopsi endometrium yang penting. Bisa mulai dengan menggunakan alat yang sederhana di office ya, seperti pipel atau aspirasi vakum manual, kemudian dilatasi dan kuretase, dan yang kalau memang ada fasilitas akan lebih akurat dengan menggunakan histeroskopi dengan directed biopsy. Setelah itu nanti kita mendapatkan hasilnya apakah benign atau malignan. Mungkin kalau untuk yang benign tadi hiperplasia endometrium apakah tipikal atau atipikal, yang malignan mungkin nanti misalnya endometrium tipenya seperti apa, diferensiasinya seperti apa, ada LVSI atau tidak, dan seterusnya. Mungkin sementara itu Dokter Budiana dari saya tentang diagnosis dan klasifikasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Febia. Jadi kalau bisa saya rangkum, semestinya kita sebagai provider bisa menemukan kasus-kasus hiperplasia endometrium ini sangat dini karena hampir semuanya dengan keluhan AUB. Cuman kewaspadaan kita seringkali lalai berkaitan dengan terapi-terapi hormonal. Jadi pada pasien AUB buru-buru kita kasih terapi hormonal begitu ya. Tapi seperti yang disampaikan Dr. Febia tadi, sebagai provider mestinya kita lebih teliti selain anamnesis tadi, pemeriksaan fisik dengan baik, dan yang dipastikan kembali dengan penunjang dalam hal ini ada USG dan aksesorisnya gitu. Aksesorisnya yang lain-lain misalnya histeroskopi, dan terakhir adalah biopsi ya, sampling biopsi dari endometrium, sehingga diagnosis pastinya adalah pemeriksaan histopatologi yang kemudian dibagi menjadi secara umum jadi dua, tipikal dan atipikal. Baik, begitu pasien terdiagnosis dengan hiperplasia endometrium, ini tugasnya Dr. Lauren ini. Silakan Dr. Lauren. Di tata laksana bagaimana di pasien hiperplasia endometrium? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Yang terhormat Prof. Dr. dan Dokter, kemudian Dr. Tovan sebagai Sekjen yang mewakili Ketua HOGI. Selamat sore, Dr. Budiana dan Dr. Febia. Perkenankan saya untuk menyampaikan tata laksana hiperplasia endometrium pada sore ini. Iya. Terlihat Dr. Budiana? Ya, baik Dok, terlihat. Terlihat ya. Oke. Ya. Ya. Sekali lagi mungkin perlu diingatkan kembali bahwa klasifikasi ini berdasarkan histopatologi ya. Ada susunan kelenjar yang simpleks dan kompleks gitu ya. Ini yang tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Dr. Febia. Kemudian tampilan sitologinya sendiri ada yang non-atipik dan atipik. Nah, kita menggunakan yang WHO 2014 ya, di mana mengenal ada dua, satu hiperplasia without ITP dan hiperplasia yang kedua adalah hiperplasia with ITP yang juga dimasukkan dalam kelompok endometrial intraepithelial neoplasia. Ini mungkin yang perlu ditekankan. Oke, tata laksana. Nah, tata laksana ini tergantung dari usia. Ya, usia pada saat pasien itu datang pada kita menyampaikan keluhan-keluhannya. Tentunya kalau kita bertemu dengan pasien-pasien dengan usia lebih ya menopause atau pasca menopause, perimenopause,
mungkin sudah tidak dipikirkan lagi ya, hal-hal yang mungkin lebih kita konservatif. Terutama untuk fungsi fertility, itu juga salah satu yang dipertimbangkan. Dan sitologi sel atipik. Dalam tata laksana hiperplasia simpleks dan kompleks tanpa atipik, nah ini mungkin juga jangan sampai buru-buru kita putuskan harus histerektomi. Ya, kita masih bisa melakukan terapi secara hormonal dan biasanya terapi progesteron itu sangat baik. Nah, ini adalah treatment yang diberikan pada endometrial hyperplasia. Ada yang medical treatment, yaitu progestin, ada yang low dose dan high dose. Ini mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan. Ada oral kontrasepsi, ada ovulation induction, ada IUD seperti intrauterine device ya, levonorgestrel, ada danazol, GnRH, kemudian aromatase inhibitor, danazol, dan mifepristone. Ini hal-hal yang masih memungkinkan bila kita merencanakan untuk lebih konservatif pada pasien-pasien dengan hiperplasia endometrium. Kemudian treatment yang surgical, ada dilatasi dan kuretase, endometrial ablasi dan reseksi, serta histerektomi. Biasanya kita akhirnya buru-buru ke histerektomi. Ini menjadi catatan kita. Jadi, kemudian diingat sekali bahwa pada saat kita bertemu dengan pasien yang terutama yang atipik, ini perlu diperhatikan bahwa histerektomi itu merupakan terapi definitif bila tidak menginginkan fungsi reproduksi. Mengingat risiko kanker endometrium itu 20-45%. Nah, terapi konservatif dapat diberikan pada wanita yang masih menginginkan fungsi reproduktif berupa megestrol. Evaluasinya pun kita lebih ketat, sekitar 3 bulan selama 1 tahun. Jadi benar-benar kita lebih ketat untuk hiperplasia atipik ini. Kemudian ada beberapa catatan, karena ini juga kadang-kadang berhubungan dengan seperti Lynch syndrome, pasien-pasien yang mungkin akan punya potensi menjadi kanker akibat pengobatan, menjadi kanker endometrium, pemberian tamoxifen, pasien PCOS, obesitas, diabetes, gitu. Ada beberapa bukti untuk dikatakan di sini bahwa pada Lynch kita menguranginya dengan surgery atau potensial dengan mencegah dengan obat-obatan. Dan jadi ada beberapa pilihan di sini. Nah, ini juga menjadi catatan karena pada kasus-kasus dengan hiperplasia endometrium ini yang kita paling takutkan adalah kalau dia berkembang menjadi endometrial carcinoma, dan pasien-pasien seperti ini yang dengan faktor risiko ini tentunya ini juga menjadi catatan untuk kita untuk bisa menyampaikan itu. Misalnya saya ambil contoh, ada pada pasien-pasien dengan obesitas gitu, peran dari hormon yang akibat imbalans hormon dari estrogen yang dominan itu kadang-kadang membuat juga perdarahan, dan kadang-kadang kita berpikir bahwa oke, kita berikan saja progestin, padahal estrogen itu mungkin dihasilkan dari estron S1 yang notabene dari obesitasnya sendiri, dari lemak sendiri. Sehingga bagaimana mengatur pola hidup dan segala itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kembali lagi kita harus mencari penyebabnya, tidak serta-merta selalu kita berikan obat-obat hormonal misalnya. Nah, ini juga perlu menjadi catatan bahwa komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi. Bagaimana perkembangan hiperplasia ini menjadi kanker. Biasanya usia muda, ada komponen atipik dengan tata laksana konservatif. Ini menjadi catatan bagi kita, terutama pada daerah-daerah seperti kami yang notabene ini setelah diobatin pasiennya hilang, tidak datang kembali dan segala. Ini menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Gitu. Pasien itu harus tetap dalam pengawasan yang ketat, terutama pasien-pasien dengan hiperplasia endometrium yang tipe atipik dengan kita melakukan tata laksana konservatif. Kemudian kasus ini juga meningkat pada usia menopause pastinya.
Kemudian pemberian progesteron dosis tinggi yang selama ini dalam waktu lama ini juga menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana dengan penambahan berat badan, udim, sakit kepala, hipertensi, termoflebitis, dan hal-hal ini juga menjadi harus juga kita perhatikan. Jadi jangan kita hanya memberikan tanpa pengawasan yang ketat. Mungkin dari saya itu saja, Dr. Budiana. Mungkin nanti pada saat diskusi baru kita itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Dr. Lauren. Ya, jadi tadi Dr. Lauren sudah memaparkan bahwa begitu pasien terdiagnosis dengan hiperplasia endometrium, maka faktor-faktor yang bisa dipertimbangkan memilih tata laksana, yang pertama adalah usia. Tentu usia ini berkaitan dengan fungsi fertilitasnya. Kemudian yang kedua, yang sangat menentukan adalah tipe histopatologinya, yang tadi oleh Dr. Febia sudah disampaikan, apakah ini tipenya tipikal, apa yang atipikal. Terapi yang dipilih bisa konservatif meskipun yang atipikal yang seharusnya dilakukan hysterektomi, tetapi pada pasien-pasien yang masih memerlukan fungsi fertilitas tentu akan memilih diupayakan terapi-terapi yang sifatnya konservatif gitu. Mungkin kita langsung ke diskusi, barangkali ada peserta webinar yang bertanya, saya persilahkan. Kita lihat dulu di kolom pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Baik. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu dari Dr. Agus Hermawan, Dr. Halida Nalasari, dan ini yang anonimus ini. Secara umum menanyakan tentang diagnosis Dr. Febia. Yang pertama, apakah pasien di bawah 35 tahun dengan hiperplasia, apakah langsung dilakukan biopsi koretasi? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan usia juga. Apakah ada kriteria usia kita melakukan tindakan koretasi diagnostik pada seorang perempuan? Kemudian yang ketiga, apakah semua kasus hiperplasia dilakukan biopsi koretasi? Itu dulu untuk Dr. Febia. Nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Saya persilakan Dr. Febia. Baik, terima kasih Dr. Budiana. Terima kasih juga kepada Dr. Agus Hermawan atas pertanyaannya. Dan yang lainnya tadi mungkin ada pertanyaan yang mirip. Jadi pada prinsipnya kita tahu bahwa hiperplasia endometrium ini tadi dikatakan diagnosisnya definitifnya memang dari histopatologi, sehingga memang untuk kita mendiagnosis bahwa itu hiperplasia endometrium kita harus mendapatkan sampel endometriumnya. Tapi memang tidak sesederhana itu juga. Kita kalau pasiennya pasca menopause mungkin tidak berpikir panjang perdarahan pasca menopause, dilakukan kuretase PA, kemudian hasilnya hiperplasia endometrium atau endometrium, langsung pelaksanaan tata laksana definitif. Namun tadi dari beberapa pertanyaan terkait usia, sekarang kan range-nya itu mulai ke usia yang lebih muda, begitu, perimenopause atau usia reproduktif. Mungkin harus kita pikirkan pertama apakah dia masih membutuhkan anak atau tidak, nona atau nyonya, hal-hal itu selalu harus dipikirkan dalam mendiagnosis. Seperti yang sudah disampaikan bahwa ketika pasien datang dengan perdarahan uterus abnormal, kita harus melakukan eksklusi dahulu. Yang paling sederhana kan dengan palm coin. Dari kelainan struktural kita lihat apakah dia lebih ke arah untuk yang perdarahan ini yang bukan akut ya, apakah dia polip atau adenomiosis, leiomyoma uteri, dan yang M-nya itu malignansi and hiperplasia. Kita bisa tahu arahnya lebih kemana dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian kita toolsnya kan senjatanya biasanya USG, dok. Jadi dari USG, terutama dari USG transvaginal itu akan lebih jelas. Misalnya ada penebalan dinding endometrium, tadi dikatakan cut off value-nya apakah di angka 5-12 mili atau di atas 12 mili. Dari situ kita mulai curiga apakah ini hiperplasia endometrium atau bukan. Nah, tentu ada diferensial diagnosis yang lain seperti polip endometrium atau misalnya mioma uteri yang submukosa yang ukurannya kecil. Sebetulnya ada beberapa modalitas untuk kita sebelum ke langkah kuretase ya ataupun untuk mendapatkan histopatologinya. Misalnya ada kecurigaan polip endometrium pasien dengan infertilitas biasanya lama, kita kadang melakukan salin infusion sonografi. Dari situ juga itu bisa membantu kita untuk mengeksklusi polip endometrium. Nah, baru nanti ketika kita sudah yakin arahnya ke hiperplasia endometrium, maka kita lakukan biopsi endometrium. Jadi memang
eh, mau tidak mau memang untuk diagnosis sampai definitif hiperplasia endometrium kita harus mendapatkan sampel histopatologinya. Seperti itu, dokter. Ya, baik. Jadi itu yang bisa dijelaskan oleh Dr. Febia. Saya kira sudah tertangkap dengan baik. Kalau bisa saya ulangi, tentu kuncinya adalah kembali ke kriteria Vigo dari AUB, saya kira ya. AUB itu arahnya kemana? Apakah struktural atau fungsional gitu ya. Kriteria sudah tadi, Dr. Febia sudah jelaskan. Bagaimana dengan ketebalan endometrium postmenopausal yang memakai kriteria 4 mm, sedangkan usia reproduksi ada yang memakai kriteria 7 mm gitu ya. Tetapi yang lebih penting dari itu jangan dilupakan bahwa tindakan kuretasi ini juga bagian dari tindakan terapi menghentikan perdarahan akut. Kalau seandainya pasien terjadi perdarahan akut yang sudah diberikan terapi hormonal berulang-ulang tidak juga mengalami perbaikan, tetap perdarahan sampai anemia gitu, bahkan anemia berat, saya kira tindakan kuretasi ini juga bisa dilakukan dalam kaitan untuk menghentikan perdarahan, selain untuk tujuannya adalah diagnostik gitu ya. Baik, berikutnya ini ada ilustrasi kasus dari Dr. Agung Pramarta Irawan, Dr. Febia. Jadi pasien usia 52 tahun, obesitas, masih haid dengan AUB. Dari transvaginal sonografi ditemukan gambaran hyperechoic endometrium, kesan polip endometrium, dan ada multiple myoma. Apakah harus dilakukan biopsi untuk menyingkirkan endometrial hiperplasia atau endometrial karsinoma sebelum histerektomi? Silakan ada komentar, Dr. Febia. Dr. Lauren, kalau ingin menambahkan, saya persilakan Dr. Lauren. Ya, terima kasih, Dok. Memang kalau dilihat bahwa dengan pasien-pasien obesitas ini, estrogen yang kalau bilanglah kita bicara tentang eh, tergantungnya estrogen yang terpapar terus-menerus gitu ya. Sumber sebenarnya perlu diingat bahwa sumbernya pada pasien obesitas tidak hanya dari untuk yang mengatur haid seperti dari estradiol saja, tapi dari estron juga dapat dia dari E1 yang dimana itu merupakan metabolisme dari lemak yang diberikan. Jadi perlu lebih hati-hati untuk ini karena ini berhubungan dengan terapi yang akan diberikan. Kadang-kadang kita memberikan progesteron sedangkan pola hidupnya tidak diatur lagi, makan, minum, berat badannya berusaha untuk diturunkan. Ada beberapa penelitian BMI di atas 30 itu jelas sekali meningkatkan kejadian kasus perdarahan dalam gangguan siklus haid pastinya. Jadi mungkin lebih hati-hati untuk ini. Sedangkan masalah kuretase dengan yang tadi kompleks kelihatan sekali bahwa ada polip misalnya dalam transvaginal, kemudian ada miom yang kecil, submukosa gitu ya. Kalau dilihat seperti itu, tentunya gitu kita tidak bisa hanya serta-merta hanya melihat bahwa penegakan diagnosa ini bahwa apa ya hanya sebatas kita melakukan misalnya pemeriksaan pemeriksaan USG saja mungkin TVS gitu ya. Tapi saya lebih meyakinkan bahwa lebih baik mungkin kita melakukan kuretase dengan beberapa catatan, terutama di daerah kami ini, gitu ya, terutama tentang follow up pasien. Kadang-kadang pasien sudah dikasih obat hilang, gitu, dan ini akan berdampak ke depan. Ternyata masalahnya bukan itu, sehingga perlu sekali kita memastikan setelah pasien itu diterapi, kita harus memastikan bahwa benar ini memang bukan hiperplasia, ini misalnya hanya struktural polip atau miom. Ini mungkin salah satu yang menjadi catatan dari saya, dokter. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Febia. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Lauren. Sedikit menambahkan saja pada kasus yang tadi, yang usia 52 tahun, dengan diagnosisnya sudah cukup kompleks ya, dok. Ada polip, multiple myoma, dan lain-lain. Kalau kita lihat, memang ini akan lebih menantang kalau pada usia reproduksi mungkin ya. Kita harus betul-betul diagnostiknya apakah ini hiperplasia endometrium atau polip atau yang lain, karena akan terkait dengan tata laksana selanjutnya, apalagi jika pasiennya ada infertilitas. Namun pada usia seperti ini pun kita masih tetap membutuhkan biopsi endometrium. Terkait dengan pertanyaan terakhirnya, tadi membedakan hiperplasia atau endometrial karsinoma kan mungkin sederhananya langsung histerektomi saja, tetapi sebetulnya mungkin ini akan dibahas pada ASHOGI selanjutnya bahwa kalaupun dia memang seendometrium, PA ini akan sangat membantu misalnya
dia masuknya nanti kita bisa klasifikasikan low risk, intermediate risk, atau high risk, dan seterusnya. Sehingga untuk tindakan selanjutnya pun akan sangat menentukan apakah cukup nanti hanya HTSOB saja, atau perlu limfadenektomi, dan seterusnya. Jadi memang tetap biopsi endometrium dalam kasus ini diperlukan. Mungkin itu tambahannya, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Lauren, Dr. Febia. Saya kira saya setuju ya. Karena di lapangan tidak bisa kita pungkiri sering terjadi pada pasien-pasien AUB dengan USG ditemukan ada pembesaran uterus diakses sebagai mioma uteri, kemudian langsung dilakukan histerektomi, hasil PA-nya ternyata endometrium. Itu sering terjadi di lapangan gitu. Jadi hati-hati betul, apalagi berkaitan dengan usia 52 tahun ini ya. Saya kira pada kasus ini diperlukan tindakan kuretasi. Berikutnya dari penanya, pasien dengan hiperplasia endometrium non-atipik dan hipertensi, ini ada tambahan kelainan medisnya nih Dr. Lauren, hipertensinya ini. Pilihan terapi apakah yang sebaiknya digunakan? Ya, terima kasih dok. Jadi memang dalam beberapa literatur itu hipertensi tidak secara langsung sebenarnya dengan kejadian bagaimana terjadinya hiperplasia endometrium itu. Tapi diduga pada pasien-pasien yang diberikan terapi, terutama pemberian diuretik, diasid, itu menjadi catatan mungkin akan kemungkinan terjadi hiperplasia endometrium. Hanya jelasnya saya memang belum terlalu ini dok. Tetapi yang jelas bahwa hipertensi ini di beberapa catatan literatur menunjukkan bahwa dia punya potensi untuk menjadi hiperplasia endometrium yang akan berubah kelak menjadi endometrium. Tetapi kalau terlihat di sini bahwa dalam pertanyaan ini tentang hiperplasia endometrium non atipik gitu ya, kecil sekali kemungkinan ya untuk dibandingkan yang atipik seperti yang tadi dikatakan hiperplasia endometrium yang non atipik yang simple misalnya cuma 1% saja yang menjadi kanker endometrium. Jadi sekali lagi tetap harus dalam follow up terhadap terapi yang kita berikan gitu. Jadi tidak serta-merta kita langsung menjudge pasien ini harus segera diangkat rahimnya karena ada hipertensi, tapi bagaimana kita mengevaluasi hiperplasia itu setelah kita berikan obat dulu. Mungkin dari saya itu dok. Ya, berkaitan dengan pertanyaan ini, Dr. Lauren, menyambung Ya. dengan pertanyaan berikutnya, pada penanganan hiperplasia atipik yang dilakukan terapi konservatif, berapa intermittent atau apakah jadwal untuk dilakukan follow up berkaitan dengan tindakan kuretasi untuk memonitor keadaan hiperplasia endometriumnya? Dan berapa lama tindakan konservatif itu dilakukan? Ini ada pertanyaan berikutnya lagi, kemudian saya baca, saya nyambung saja ya. Silakan. Ya, dok. Terima kasih. Jadi memang follow up yang ketat ya pada pasien-pasien yang kita terapi dengan obat-obat progestin ini sangat menjadi sesuatu yang penting pada pasien-pasien terutama dengan hiperplasia dengan ATP ini, dengan atipia. Oleh karena itu dalam beberapa catatan sekitar 3-6 bulan kita wajib melakukan evaluasi dari terapi yang kita berikan. Dan kalau memang dia ternyata cenderung hiperplasianya tidak membaik atau cenderung hasilnya malah menjadi ini, malah dianjurkan sekali sebaiknya diangkat ya dok. Karena terapi definitifnya yang kita takutkan adalah menjadi si endometrium itu. Dr. Febia ada tambahan? Baik dokter, pada prinsipnya sama dengan dokter Lauren dok. Jadi memang untuk hiperplasia endometrium yang non atipikal atau yang tipikal tadi dikatakan kita tetap ke arah konservatif dulu dengan medikamentosa. Memang kita baru ke arah berapa lama observasinya. Tadi dikatakan memang ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Biasanya kita melakukan observasi dengan USG transvagina per 3 bulan, kemudian biopsi endometrium per 6 bulan,
Kemudian kita evaluasi maksimal itu biasanya sekitar 12 bulan dok, sesuai dengan guidance. Jadi kalau misalnya dia persisten atau misalnya tidak ada regresi atau sempat sembuh kemudian relapse, atau compliance pasien, tadi dikatakan Dokter Lauren kadang-kadang compliance atau kepatuhan pasien di daerah kurang baik, maka ada tempat kita untuk melakukan terapi ke arah operatif seperti itu dok. Ya, baik. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Halida Nelasari ya, berkaitan dengan berapa lama harus dilakukan evaluasi kuret dan berapa lama terapi progesteron itu atau terapi konservatif dilakukan. Jadi evaluasinya tiap 3-6 bulan sampai 1 tahun monitoringnya. Berikutnya ini dari Dr. Riko Yuda Anggerian ya, menyanyikan tentang bagaimana pasien dengan hiperplasia endometrium yang masih menginginkan anak gitu ya, masih ingin hamil, diberikan terapi konservatif berupa progesteron. Apakah perlu diberikan terapi progesteron gitu ya? Karena pada pasien hamil progesteron juga meningkat. Nah, gitu. Silakan Dr. Lauren. Masih mute Dr. Lauren? Ya, oke. Masalah pasien dengan hiperplasia endometrium yang masih menginginkan untuk hamil ya. Jadi sekali lagi kalau seandainya ATP ya, kita harus menyampaikan dengan baik gitu loh, bahwa kondisi-kondisi yang mungkin akan terjadi. Di satu sisi pasien juga ingin melakukan, misalnya dia ingin hamil gitu ya. Jadi terapi yang kita berikan pun kalau ini secepatnya, jadi kita menentukan kalau seandainya kita harus memberikan terapi lebih dahulu gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu lama sedangkan dampak yang kita mau berikan, artinya kita berharap kan dia mau hamil. Jadi sebaiknya setelah terapi yang kita berikan dan ada perbaikan, itu sudah dipikirkan bahwa dia bisa kita lanjutkan ke teman-teman fertility untuk apa ya, untuk follow up lanjutannya. Dan beberapa follow up ini juga harus didiskusikan ya. Artinya kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita juga harus berdiskusi juga dengan teman-teman fertility bagaimana kemampuan pasien ini hamil, misalnya hal-hal yang sudah diperiksa, yang sudah di follow up, artinya memang dari suaminya tidak ada masalah, dari istrinya memang hanya masalah di situ saja, tidak ada masalah lain yang timbul. Nah, itu juga harus dipastikan, jangan sampai karena keinginan punya anak yang besar tapi ada masalah lain, itu hiperplasia ini kita obatin dan segala akan malah memperpanjang semuanya. Mungkin dari saya itu dok. Ya, terima kasih Dr. Lauren. Ya, saya kira sudah menjawab. Ya, selanjutnya dari Dr. Gatot ini dari Bandung. Apakah dapat dilakukan aplasia endometrium pada atipia untuk ibu yang infertil, Dr. Lauren? Ya, ya. Awal dari pengalaman saya belum pernah saya itu ya melakukan juga ini. Hanya memang perlu kita diskusi lagi dengan teman-teman di infertil ya, karena ini kasusnya juga pastinya dia berpikir keingin juga untuk punya anak. Jangan sampai terapi yang kita berikan juga akan berpengaruh terhadap masalah di dalam uterin itu. Mungkin Dr. Feby ada pengalaman dok. Silakan Dr. Feby ya. Ya baik, terima kasih Dokter Budiana, Dokter Lauren. Ya, memang kalau untuk pengalaman sendiri saya untuk ablasi endometrium belum pernah dok, tetapi berdasarkan guidance kami juga berdasarkan pengalaman dari kemudian dari literatur juga bahwa ablasi endometrium ini memang sebetulnya tidak terlalu direkomendasikan karena kita tidak bisa memastikan destruksi dari jaringan endometrium yang terjadi hiperplasianya itu terambil semua atau tidak. Ditambah dengan meningkatnya insidensi adanya formasi adhesi yang justru nanti akan mempersulit nanti kalau misalnya dia infertil untuk implantasi endometriumnya juga akan lebih sulit begitu. Jadi memang sampai saat ini evidence based untuk ablasi endometrium ini tidak terlalu direkomendasikan dok yang saya ketahui. Memang untuk yang infertil atau masih membutuhkan fertilitas, kita untuk konservatifnya biasanya kita menggunakan LNG IUS dok. Jadi kita evaluasi 6 bulan, kemudian apakah berhasil atau tidak, atau second line-nya oral progesteron. Tapi terkadang kan kalau oral progesteron pasien harus minum tiap hari begitu, kadang lupa juga gitu. Mungkin seperti itu dok.
Ya, terima kasih Dokter Feby atas ini tambahannya. Saya kira mudah-mudahan bisa diterima oleh Dokter Gatot ini. Kalau tidak bisa diterima nanti diskusi di rumah saja ini di Bandung ya. Berikutnya, nah ini sering kita temukan kasus-kasus hiperplasia non atipik sebenarnya gitu, tetapi jumlah anaknya sudah cukup nih gitu. Apakah berlebihan kalau kita lakukan histerektomi, Dokter Lauren? Iya, terima kasih dok. Jadi prinsipnya kembali lagi, kita harus edukasi dengan baik pasien, begitu. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita terapi dengan terapi medisinalis atau operatif pada kasus-kasus yang tadi non itu. Bila pasiennya merasa bahwa pasiennya sudah cukup anak dan merasa punya risiko walaupun menurut kita cuma 1%, misalnya simple non atipik gitu ya, gitu dan dia merasa bahwa membuat lebih aman saja dok, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi artinya sebenarnya menurut saya itu kembali lagi bagaimana kita melakukan edukasi dengan baik risiko-risiko yang terjadi pada pasien-pasien ini. Jadi dikatakan bahwa apakah itu over treatment, saya pikir tidak juga. Tergantung bagaimana diskusi antara dokter dan pasien. Karena pasien juga punya hak untuk mengetahui risiko-risiko yang kemudian hari terjadi. Dokter juga harus bercerita apa sesuai dengan apa keilmuan yang ada, risiko-risiko dan apa harus dilakukan apa terapi atau terapi medisinis atau operasi. Itu aja dok. Ya, Kasih. saya kira hal yang general ya, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus didasari oleh konseling dengan baik. Jadi yang kita berikan ke pasien itu adalah informed choice gitu, informed choice. Jadi tidak seperti era dulu gitu. Jadi dokter yang menentukan terapi pasien, tapi pilihan terapi merupakan pilihan dari pasien atau suami atau keluarganya. Kita sebagai provider berperan sebagai konselor dalam hal ini. Saya kira setuju ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Raharjo. Ini pertanyaan masih banyak ini ya. Mudah-mudahan bisa tercover semua. Jika pasien masih virgin, apakah pemberian progesteron 3 bulan dapat dikerjakan, Dr. Lauren? Iya, eh, ya. Ini banyak saya terjadi di tempat kami juga ya. Saya dapat beberapa pasien-pasien yang notabene biarawati ya, yang notabene mereka memang virgin. Datang dengan keluhan perdarahan dari kemaluan dan segala ya. Kemudian kita lakukan TVS dan hasilnya memang terlihat memang ini ada kemungkinan ini. eh, Memang gold standard adalah memastikan bahwa kita melakukan kuretase untuk memastikan bahwa itu adalah untuk pengobatan yang akan kita berikan gitu. Tapi di satu sisi akan bertentangan karena kita tidak bisa melakukan eh, kuretase ya atau kita pipel atau dan lain-lain. Maaf ya. Jadi tadi USG maksudnya USG. Kemudian, nah kalau seperti itu yang terjadi, biasanya pasien itu kan datang dengan perdarahan. Pastinya kita harus memberikan obat untuk anti perdarahan. Semoga supaya anti perdarahan yang terjadi yang menjadi keluhan utama pasien itu datang adalah eh, apalagi kita memberikan obat-obatan. Nah, obat-obatan pilihan yang ada yaitu salah satu pertimbangan untuk pemberian progesteron masih mungkin ya kita berikan gitu walaupun di satu sisi kalau kita memang melihat bahwa ada hiperplasia memang itu yang mungkin paling baik dengan TVS memang itu yang paling baik hanya problemnya adalah kadang-kadang ya pada wanita virgin itu kita tidak bisa lakukan misalnya TVS gitu ini menjadi catatan sih jadi sekali lagi KIE dengan baik pada pasien-pasien yang notabene masih virgin itu saja dok. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Yang pertama, ada 2 pertanyaan dari Dr. Freddy Chandra Sitepu. Apakah ada perbedaan keberhasilan fertility sparing pada hiperplasia endometrium atipia berdasarkan tipe histopatologinya? Yang kedua, apakah ada perbedaan potensi keganasan endometrium antara LIN2 syndrome dibanding tanpa mutasi BRCA1/2 pada hiperplasia endometrium? Nah, ini agak susah mengulas pertanyaannya ya, saya kira. Dr. Febia, ada komentar, Dr. Lauren? Perbedaan keberhasilan fertility sparing pada hiperplasia endometrium atipia
berdasarkan tipe histopatologi. Mungkin yang dimaksudkan tipe histopatologi hiperplasia endometrium atipia ini antara simpel dan kompleks mungkin maksudnya ya. Apakah ada perbedaan tidak? Kalau untuk yang itu saya belum Ya, belum ada mendapatkan studinya angka tentang ini ya. presentasi yang Iya. rutin ya Ya, dok untuk karena itu nanti. yang menjadi kriteria adalah atipik apa tidak gitu. Iya. Sementara simpel dan kompleksnya itu sekarang sudah digabung dia gitu. Kalau atipik baik simpel maupun kompleks saya kira keberhasilannya sama saja gitu. Termasuk prognosisnya juga sama saja. Yang nomor dua, apakah ada perbedaan potensi keganasan endometrium antara Lynch 2 syndrome dibanding tanpa mutasi BRCA1 atau 2 pada hiperplasia endometrium? Gimana Dr. Lauren, ada ini? Seperti yang mungkin tadi saya sudah jelaskan dok. Jadi memang kalau lihat bahwa pasien-pasien dengan di sini kemungkinan follow up yang kita lakukan akan harus lebih lebih ini ya, lebih ketat gitu ya. Ya. Malah dikatakan ada beberapa catatan bahwa mereka harus secara rutin memeriksa, melakukan apa ini pemeriksaan transvaginal untuk memastikan jangan sampai akibat paparan estrogen terlalu tinggi akibat dari Lynch ini. Ya, baik. Selanjutnya dari Dr. Oki Hari Budiman. Berkaitan dengan perdarahan uterus abnormal yang banyak dan berulang akibat hiperplasia endometrium non atipik yang tidak kunjung perbaikan. Mungkin sudah diterapi dengan hormonal, macam-macam hormonal, tetapi tidak ada perbaikan juga, sementara pasien masih menginginkan fertilitasnya. Apa ada saran terapi konservatif yang solutif untuk menghentikan perdarahan? Ada pengalaman, Dr. Lauren? Pengalaman belum ya dok. Tapi yang tadi memang kalau lihat dengan ini kan kasus ini, kalau lihat kasus infertil ya, dia P0 A0 ya. Jadi kalau memang dia menginginkan kehamilan banyak berulang, hiperplasia endometrium non aktif yang tidak kunjung perbaikan, mohon saran ya. Ya, jadi sekali lagi ya, terapi yang selama ini apalagi pada kasus-kasus infertility ini memang kita tidak bisa sendiri ya, karena yang tadi mungkin Dokter Vivi sudah menyampaikan juga bahwa kemungkinan bila kita melakukan operatif dengan misalnya melakukan ablasi dan segala pada daerah-daerah endometriumnya. Nah, ini juga akan berdampak pada kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi merusak daerah tersebut, sedangkan tempat itu menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk kehamilannya nanti, begitu. Belum punya pengalaman, Dok. Ya. Dr. Febi ada Ya. tambahan, Dr. Febi ya? Iya dok, terima kasih. Jadi sebetulnya kembali ke awal dok, kalau memang perdarahannya berulang, kemudian tidak sembuh-sembuh, begitu ibaratnya kemudian pasiennya masih membutuhkan fertilitasnya, biasanya kita kembali lagi ke awal dok. Apakah penyebabnya memang hiperplasia endometrium atau ada yang lain? Terkadang kita Reassess maksudnya. reassess, betul dok, Ya. reassess karena kadang-kadang kita lupa, misalnya tadi DD-nya saja ada polip, ada yang masuk mukosa dan lain-lain, jangan-jangan sebetulnya penyebabnya yang lain begitu dok. Sebetulnya misalnya pasien dengan perdarahan uterus abnormal, kemudian ternyata hanya ada polip, kita ambil, tidak perlu manajemen medikamentosa yang lama, eh, fertilitasnya bisa kembali dengan baik dan selanjutnya. Jadi jangan terburu-buru juga untuk langsung melakukan misalnya histerektomi, apalagi pasien ada keinginan untuk hamil. Jadi mungkin kita reassess apakah ada yang terlewat atau tidak, misalnya apakah penyebabnya mungkin bukan hiperplasia endometrium tapi yang lain. Mungkin itu yang harus kita lihat. Terima kasih. Ya, ya, baik. Nah, pertanyaan kedua dari Dr. Oki Hari Budiman, saya kira ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di lapangan seringkali kita menemukan kasus-kasus mioma uteri yang dilakukan histerektomi, ternyata hasilnya endometrium. Apakah ada peran objin umum? Ini saya kira nanti pada sesi berikutnya ya, seri ASHOGI seri berikutnya ini akan dijelaskan bagaimana peran sejawat SPOG dalam tata laksana kanker endometrium. Tentang ablasi tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Febia dan Dr. Lauren. Berikutnya tentang monitoring dari hiperplasia endometrium, saya kira sudah tadi disampaikan, sudah diulas oleh Dr. Lauren dan Dr. Febia. Pertanyaan berikutnya, nah ini agak rumit ini.
Dari Dr. Agi Nugroho. Pasien dengan hiperplasia endometrium atypia sudah diberikan konseling, ternyata menolak tindakan operatif. Nah, bagaimana solusinya, dokter? Saya kira tadi Dr. Lauren sudah menjelaskan terapi konservatif pada hiperplasia endometrium atipik gitu ya. Mungkin boleh diulang lagi, Dr. Lauren. Ya, jadi pada prinsipnya ada beberapa pengobatan yang bisa kita pertimbangkan bila pasien tidak mau dilakukan operatif. Yaitu ada yang diberikan progestin dengan low dose gitu ya. Mungkin kalau low dose-nya progestinnya tidak, ini kita bisa tingkatkan high dose, atau kita pikirkan beberapa obat-obatan lain yang mungkin bisa diberikan. Salah satu yang tadi ya, misalnya hanya memang agak mahal ya, levonorgestrelnya seperti Mirena ya, gitu. Itu juga mungkin salah satu bisa dipertimbangkan untuk diberikan. Tapi harus dipastikan memang benar ini adalah hiperplasia endometrium. Oleh karena itu jangan sampai kita memberikan padahal penyebabnya yang lain. Nah, ini wajib kita juga harus pastikan. Mungkin dari saya itu ya, Dok. Ya, ini lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Dr. Lauren. Preparatnya, preparat progesteron, apa yang diberikan? Yang mungkin ada di beberapa daerah pasti ada itu ya, preparat Iya, progesteron ya. Buat teman-teman sejawat biar ada ini apa namanya insight. Oh, ini lo bisa diberikan, ternyata ada di klinik saya, ada di apotek saya, di tempat praktek saya, iya, ini bisa dipakai gitu. iya. Terima kasih, Dok. Jadi ada progesteron itu ada yang low dose dan high dose. Yang low dose itu contohnya MPA mungkin ya, Provera. Itu bisa kita berikan. Kemudian ada Dosisnya, Dr. Lauren? dosirnya 10 sampai 20 miligram per hari, Dok. Bisa kita berikan. Kemudian norepinephrine asetat 5 miligram sampai 10 miligram per hari bisa kita berikan. Kemudian oral progestin ya, itu juga bisa kita pikirkan. Sedangkan yang high dose mungkin MPA 40 sampai 100 miligram bisa kita berikan. Kemudian kalau paling mudah ya, kalau saya sendiri kadang-kadang oral kontrasepsi, Dok, yang pil kombinasi itu juga mungkin bisa kita pertimbangkan untuk diberikan. Itu saja mungkin, Dok, kalau yang medisinalis ya. Sedangkan yang lain itu konservatif tapi yang operatif yang tadi, yang sudah mungkin kita tadi dokter itu misalnya dengan ya DC ya pasti ya, karena kita sekaligus untuk terapi, sekaligus untuk mendiagnosa, kemudian ada ablasi ya. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan kalau pasien tidak mau histerektomi. Itu aja. Bagaimana dengan medroksiprogesteron asetat yang sering dipakai untuk pil kontrasepsi injeksi 3 bulanan itu, Dr. Lauren? Itu saya kira Iya, tersedia di tempat-tempat ya, kita praktek. injeksi ya. Ya. Itu mungkin salah satu pertimbangan bisa, Dok. Ya. 150. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Saya kira ini akhir dari pertemuan kita ini. Kapan terapi hormonal itu dihentikan, Dr. Lauren, pada hiperplasia endometrium? Jadi sekali lagi bahwa terapi ini itu harus tetap dievaluasi. Nah, artinya setelah kita berikan, jangan sampai pasien hilang. Nah, artinya kita harus memastikan bahwa tiga bulan, kalau dia memang hiperplasia dan kita berikan itu, kita lakukan USG minimal misalnya, ya, atau 6 bulan kemudian kita bisa lakukan foretase sebenarnya kalau pada saat ini untuk memastikan saja bahwa tidak ada perubahan dari itu, mungkin salah satunya, Dok. Jadi benar-benar bahwa kita harus memastikan bahwa maksudnya pasien ini harus benar-benar minum obat secara teratur, dia harus datang kontrol. Nah, itu kita harus pastikan, Dok. Karena banyak kejadian pasiennya hilang. Datang lagi udah ada beberapa 2 pasien yang saya ini akhirnya datang dengan si endometrium benar. Iya, Ya. Dok. Terima kasih. Dr. Febia, ada tambahan, Dr. Febia? Iya, betul loh. Sejalan dengan Dr. Lauren. Jadi pada prinsipnya adalah observasi yang ketat, dok. Jadi misalnya tergantung tipe hiperplasia endometriumnya juga ya, dok. Kalau misalnya dia tipikal, memang
karena risiko endometriumnya di bawah 5% dalam jangka waktu 10-20 tahun, yang terpenting adalah kita berikan konseling. Bisa tadi pilihannya kan banyak, mulai dari LNG IUS, progesteron yang oral, bahkan injeksi. Kemudian kita evaluasi 3-6 bulan sampai regres atau tidak ada. Nah, tetapi kalau untuk yang atipikal, mungkin beda konselingnya. Kita dari awal mungkin akan lebih agresif, apalagi jika pasien sudah tidak membutuhkan anak untuk terapi operatif ya. Kecuali jika pasien menolak, tadi ada beberapa alternatif. Jadi memang di stop atau tidaknya tadi pertama tergantung hiperplasia endometriumnya yang tipikal atau atipikal. Kemudian dari situ kita observasi ketat setiap 3-6 bulan, Dok. Terima kasih. Artinya meskipun dari hasil evaluasi sudah ditemukan kondisi normal dari sampling endometriumnya, bukan berarti follow up-nya berhenti. Follow up-nya masih tetap diteruskan. Saya kira begitu ya. Baik, saya kira waktu sudah cukup gitu ya. Kita punya waktu 1 jam. Kalau boleh saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Dr. Lauren, Dr. Febia, dan diskusi dari para peserta webinar, saya kira kita mendapatkan pemahaman bahwa hiperplasia endometrium ini sebenarnya akan cepat kita tangkap kalau kita punya kewaspadaan yang baik terhadap keluhan pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang dengan baik. Dalam hal ini adalah USG. Kriteria dari USG ketebalan endometrium itu kita pahami dengan baik, kemudian kita lakukan tindakan kuretasi atau sampling endometrium sampai mendapatkan hasil histopatologi yang merupakan gold standar dari penegakan diagnosis dari hiperplasia endometrium. Tata laksana hiperplasia endometrium ini tentu sangat tergantung pada usia pasien karena berkaitan dengan fungsi fertilitasnya, kemudian jenis histopatologinya yang secara garis besar dibagi menjadi atipikal dan non-atipikal, dan itu akan mempengaruhi terapi yang kita berikan. Tentu konseling sangat penting dalam hal ini karena tidak selalu apa yang kita mandatkan atau kita berikan penjelasan kepada pasien akan diikuti gitu. Jadi konseling tetap diberikan, kemudian pasien yang memutuskan treatment apa yang dilakukan. Begitu dilakukan treatment, maka monitoringnya tidak berhenti, terutama pada treatment-treatment yang sifatnya konservatif karena masih ada uterus dan ada endometrium di sana. Sementara pada kasus yang sudah dilakukan histerektomi tentu monitoringnya menjadi selesai. Saya kira bila kita punya kewaspadaan yang tinggi terhadap hiperplasia endometrium, sama seperti kanker serviks yang patogenesisnya sudah jelas, semestinya kanker endometrium tipe 1 atau tipe endometrioid ini nggak ada lama-lama gitu mestinya ya. Kalau kita punya kewaspadaan yang baik terhadap keluhan pasien dan penegakan dan manajemen dari hiperplasia endometrium. Saya kira itu yang bisa saya rangkum dari webinar kita hari ini. Terima kasih atas bagi ilmunya Dr. Febia, Dr. Lauren. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Hogi, organisasi kita, atas kesempatannya berbagi pengalaman, sharing tentang hiperplasia endometrium sore ini. Terima kasih juga kepada para peserta webinar. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara yang sudah berganti. Tadi Dr. Reni, sekarang digantikan oleh Dr. Koirunisa yang memang setiap minggu mendampingi kita. Selamat siang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Budiana, Dr. Lauren, Dr. Febia. Luar biasa, seru sekali. Baik, alhamdulillah luar biasa diskusi kita sore hari ini, seru sekali, banyak sekali pertanyaan yang masuk, jelas dan lengkap, serta aplikatif sekali penjelasan dari para narasumber kita mengenai bagaimana tata laksana yang terkait dengan hiperplasia endometrium, baik konservatif maupun operatif. Dan sudah dirangkum dengan sangat baik oleh moderator kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita pada sore hari ini atas waktu dan sedekah ilmunya. Terima kasih untuk Dr. Lawrence, Dr. Febia, Dr. Gede Budiana, dan juga Dr. Tovan. Tidak terasa 1 jam kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga bahasan kita sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh partisipan ASHOGI, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI ke-75 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana akan dibahas mengenai terapi konservatif pada kanker endometrium.
Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tovan, Terima kasih Dokter Dr. Budiana. Diana, luar biasa. Terima kasih. Dr. Tovan, Dr. Budiana, Dr. Febia, Dr. Terima kasih. Khairul Nisa. Philip, Dok.